Maria Pauline Lumowa kabur ke Singapura 1 bulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan BNI cabang Kebayoran Baru. Sempat kabur ke Singapura hingga Belanda, pelarian Maria berakhir di Serbia. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru 17 tahun lalu dimulai saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group. Pinjaman dilakukan melalui letter of credit atau LC fiktif. Oktober 2002 hingga Juli 2003, BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman senilai 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro. Total pinjaman senilai total 1,7 triliun rupiah berdasarkan kurs saat itu. Aksi PT Gramarindo Group diduga dibantu orang dalam karena BNI setuju jaminan dari bank yang bukan merupakan korespondensi BNI seperti Dubai Bank Kenya, Rosbank Switzerland, Middle East Bank, dan The Wall Street Banking Corp. Pada Juni 2003, BNI yang menyelidiki transaksi keuangan PT Gramarindo Group mendapati perusahaan tersebut tak pernah melakukan ekspor sehingga melaporkan perusahaan tersebut ke Bareskrim Polri. Namun Maria Lumowa lebih dahulu kabur ke Singapura sebulan sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2009, keberadaan Maria Lumowa diketahui di Belanda dan sering pulang ke Singapura. Pemerintah Indonesia sudah 2 kali ajukan ekstradisi ke pemerintah kerajaan Belanda, yakni di tahun 2010 dan 2014, namun ditolak. Pemerintah kerajaan Belanda malah berikan opsi Maria disidangkan di Belanda karena Maria telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979. Pada 16 Juli 2019, Maria akhirnya ditangkap oleh NCB yang merupakan agen Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada Desember 2003. Pemerintah Indonesia bergerak cepat dengan meminta percepatan proses ekstradisi terhadap Maria. Berkat kerjasama dan kesepakatan kedua negara, Maria Lumowa akhirnya diekstradisi ke Indonesia bersama tim yang dipimpin Menkumham Yasona Lauli. Pembobolan Bank Negara Indonesia tidak hanya melibatkan Maria Lumowa. Kasus yang terjadi pada 17 tahun silam ini juga menyeret sejumlah nama. Kasus pembobolan Bank Negara Indonesia menyeret sejumlah orang yang telah divonis dan dihukum. Tidak hanya buronan Maria Pauline Lumowa. Andrian Pandelaki Lumowa, Direktur Utama PT Magnetik Usaha Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Kemudian Andrian Herling Waworuntu, konsultan investasi PT Sagaretem, divonis penjara seumur hidup. Lalu Jeffrey Basso, mantan Direktur Utama PT Triranu Caraka Pasifik dengan vonis 7 tahun penjara. Wayan Saputra, mantan Kepala Divisi Internasional BNI, divonis 5 tahun penjara. Aan Suryana, Quality Assurance Divisi Kepatuhan BNI Kantor Besar dengan vonis 5 tahun penjara. Edi Santoso, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran, divonis seumur hidup. Ola Abdullah Agam, mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia, divonis 15 tahun penjara. Titi Pristiwati, mantan Dirut PT Bhinneka Tama, divonis 8 tahun penjara. Selain itu ada Komjen Pol Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Mabes Polri, divonis 1 tahun 6 bulan. Richard Kontul, mantan Dirut PT Mentranta, divonis 10 tahun penjara. Dan Aprila Widata, mantan Dirut PT Pantripos, divonis 15 tahun penjara. Kasus pembobolan kas BNI cabang Kebayoran Baru terjadi 17 tahun lalu. Saat Maria Lumowa dan Adrian Waworuntu mengajukan pinjaman melalui PT Gramarindo Group lewat letter of credit atau LC yang fiktif. BNI cabang Kebayoran Baru mengucurkan pinjaman 136 juta dolar Amerika Serikat dan 56 juta euro atau senilai 1,7 triliun berdasarkan kurs pada tahun 2003. Tim Liputan iNews melaporkan.